Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sujud syukur. Namun sebelum membahas lebih lanjut tentang pengertian, dalil dan juga sebab-sebab sujud syukur, di sini ada pembahasan tentang percakapan ya antara seorang anak laki-laki dan juga ibunya. Kita simak bareng-bareng ya. Doain Dayat ya Bu, minggu depan Dayat ikut lomba cerdas cermat tingkat nasional di Jakarta. Dan ibunya menjawab, ya nak, ibu pasti doain yang terbaik untuk anak-anak ibu. Dayat juga ikhtiar yang serius dan jangan lupa berdoa ya. Siap Bu. Nah, hari setelah Dayat melakukan lomba cerdas cermat dan ternyata mendapat kabar gembira, si Dayat pun mengabarkan kepada ibunya, Ibu, Dayat menang. Ternyata ibu lagi sholat. Setelah ibunya selesai sholat, Dayat pun kembali berbicara, Alhamdulillah Bu, Dayat menang. Ibunya menjawab, Masya Allah, selamat ya nak, ibu bangga sama kamu nak. Lalu ibu dan Dayat pun melakukan sujud syukur. Nah, kira-kira apa sih hubungannya antara percakapan tadi dengan apa yang akan kita bahas pada kali ini? Tentunya ada ya teman-teman, dimana seorang Dayat itu kan melakukan lomba cerdas cermat dan membawa kabar gembira bahwa dirinya itu menang. Nah, sebagai rasa syukur kepada Allah, Dayat dan juga ibunya itu melakukan sujud syukur, begitu ya teman-teman. Nah, apa sih itu sujud syukur? Sujud syukur yaitu sujud yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukurnya itu bisa jadi karena nikmat yang Allah berikan atau dari kabar gembira yang seperti tadi percakapan dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas tentang sebab-sebab sujud syukur. Selanjutnya yaitu dalil dan hukum dari sujud syukur. Di sini ada dalilnya ya teman-teman, yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi sujud syukur ini sudah dilakukan jauh sebelum kita hidup. Itu pada zaman Nabi. Beliau selalu melakukan sujud syukur ketika mendapat kabar yang membahagiakan, begitu ya teman-teman. Terus selanjutnya ada hukum dari melakukan sujud syukur sendiri, yaitu sunnah. Masih ingat kan teman-teman tentang apa sih itu sunnah? Sunnah itu apabila kita kerjakan kita mendapat pahala, namun bila tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Jadi tidak terlalu memaksakan untuk melakukan sujud syukur, namun ya atas kesadaran kita sendiri karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya ada sebab-sebab dari sujud syukur. Yang pertama, karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah. Nikmat ini bisa berupa nikmat sehat mungkin atau lain sebagainya, seperti itu ya. Terus yang kedua, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Kayak seperti tadi contoh percakapan yang di awal, itu kan mendapatkan kabar gembira, jadi mereka sujud syukur. Atau yang biasa kita temukan, misalnya pemain timnas atau sepak bola lainnya, atau seseorang yang sedang melakukan lomba-lomba lainnya. Itu kalau misalnya di akhirnya kita mendapat kabar gembira bahwa kita menang, itu biasanya melakukan sujud syukur, begitu ya. Terus yang terakhir yaitu terhindar atau selamat dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Misalnya kita lagi duduk santai di bawah pohon yang besar. Nah, beberapa detik setelah kita pindah dari duduknya itu, dari bawah pohon situ, ternyata pohonnya tumbang, namun kita selamat karena sudah berpindah sebelumnya. Itu juga kita bisa melakukan sujud syukur. Atau tidak, misalnya kita lewat jembatan nih, dari ujung ke ujung, sebelumnya itu kita lewat di situ, tapi setelah kita lewat, alhamdulillah setelah kita lewat itu
jembatannya ambles, jadi kayak Masya Allah kita terhindar dari bahaya seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada bacaan dari sujud syukur. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Nah, untuk tata cara sujud syukur ini ada 2 pendapat teman-teman. Nantinya teman-teman bisa mengambil dari salah satu pendapat tersebut. Yang pertama berpendapat bahwa melakukan sujud syukur harus dalam keadaan suci, bersih, dan wudhu terlebih dahulu, lalu menghadap kiblat, lalu takbiratul ihram, Allahu Akbar, tapi tanpa membaca doa iftitah, langsung sujud dan membaca doa ini, lalu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Terus pendapat yang kedua berpendapat bahwa melakukan sujud syukur itu tidak harus berwudu, namun bersih saja kita, tidak terkena najis seperti itu. Lalu tanpa Allahu Akbar, tapi langsung Allahu Akbarnya itu untuk sujud gitu teman-teman, langsung salam di situ ya. Nah, monggo teman-teman mau berpendapat yang mana, mau mengambil pendapat yang mana, itu terserah dari teman-teman. Baik, materi sudah saya sampaikan semuanya ya teman-teman. Nanti kalau misalnya masih kurang paham bisa ditanyakan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita offline dan kita akan mempraktekkan secara langsung bagaimana tata cara sujud syukur ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.